Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, tergantung kalian nontonnya kapan. Baiklah, di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Adapun anggota kelompok kita, Dan saya Jihan Lutfia Fauzia dengan NIM 1101204418. dan ada saya sendiri, Muhammad Reza Manaza Alkomar, dengan NIM 11012040023. Dan saya Raditya Zahran dengan NIM 1101202530. Oke, itu adalah anggota dari kelompok kita. Oke, mungkin langsung aja ke latar belakang. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang di mana penelitian ini akan menjelaskan bagaimana proses membuat konfigurasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer dan mensimulasikan jaringannya. Cisco di sini berguna untuk konfigurasi perangkat dalam aplikasi ini menyerupai tampilan aslinya, mensimulasikan cara kerja suatu jaringan berdasarkan topologi dan konfigurasi yang diberlakukan oleh penggunanya persis seperti aslinya. Lalu latar belakang yang kedua, jaringan adalah sebuah sistem yang saling berhubungan dengan sistem lainnya yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Fungsi jaringan adalah untuk berbagi sumber daya yang dimiliki untuk berkomunikasi secara elektronik. Sebuah jaringan biasanya terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling berhubungan. Jadi next. Nah, di sini kita buat rumusan masalah untuk membuat konfigurasi jaringan. Yang pertama, ada bagaimana cara konfigurasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Lalu yang kedua, bagaimana hasil dari rangkaian topologi jaringan yang dibuat dengan menggunakan topologi tree. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengirim pesan dari suatu PC ke PC lainnya untuk menghubungkan berbagai perangkat bersama pada satu jaringan komputer dengan teknik switching. Lalu di sini kita buat juga tujuan dan manfaatnya. Yang pertama itu kita bisa memahami cara kerja dari Cisco Packet Tracer. Lalu kita juga memahami dan melakukan konfigurasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Terus juga kita memahami teknik switching dengan memahami IP address dan gateway yang berbeda dari PC masing-masing. Terus yang keempat, kita dapat merancang suatu jaringan dengan topologi tree. Terus yang kelima, kita dapat mengetahui sistematika dari pengiriman pesan dari perangkat PC dan switch. Lanjut ke landasan teori yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Raditya Zah. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu ada landasan teori. Yang pertama itu, apa itu Cisco Packet Tracer? Cisco Packet Tracer itu adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Tujuan utama paket tracer ini adalah untuk menyediakan alat bagi mahasiswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat jaringan Cisco. Kemudian, apa itu topologi? Jadi, topologi itu adalah metode yang digunakan dalam menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Dengan kata lain, topologi jaringan merupakan struktur untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel atau tanpa kabel. Selanjutnya itu adalah topologi tree. Nah, topologi tree itu adalah topologi yang akan digunakan di laporan ini oleh kami. Ya, topologi tree ini juga merupakan topologi jaringan komputer yang berupa gabungan dari topologi star dan topologi bus. Kelebihan dan kekurangannya itu yang pertama, mendukung untuk diterapkan pada jaringan komputer dengan skala besar. Yang kedua itu pengembangan jaringan atau penambahan klien yang berada di bawah hub pusat dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian ada identifikasi kerusakan pada jaringan serta isolasi jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian jika salah satu mengalami kerusakan atau gangguan, tidak akan mempengaruhi klien lain. Kemudian ada pula juga kekurangannya,
Yang pertama itu jika kabel utama atau backbone rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Kemudian jika komputer yang berada di tingkat atas mengalami kerusakan atau gangguan, maka komputer yang berada di bawahnya juga akan mengalami gangguan. Biaya yang diperlukan dalam membangun jaringan ini lebih mahal sebab menggunakan lebih banyak kabel dan hub. Kemudian yang terakhir itu ada konfigurasi dan pemasangan kabel dalam jaringan tri ini lebih rumit dibandingkan dengan topologi lain. Kemudian switch. Apa itu switch? Switch adalah jenis komponen perangkat jaringan komputer sekaligus penghubung hub dalam rangka pembentukan jaringan komputer yang jauh lebih besar. Switch akan menerima data yang berasal dari perangkat lain dengan syarat harus terkoneksi sebelumnya. Nantinya, switch akan melakukan deteksi serta menyocokkan alamat MAC perangkat tujuan. Kemudian, switch akan mengerjakan logika sambungan dengan semacam port yang sudah terhubung dengan suatu perangkat tujuan berikutnya. Data yang hendak dikirimkan hanya akan diterima oleh port tujuan. Kemudian, switch mempunyai fungsi umum, yaitu sebagai suatu konsentrator yang dapat menerima serta membagikan data antara sejumlah perangkat komputer. Selain itu, switch juga memiliki fungsi seperti looping avoidance, meneruskan paket data frame, serta address turning. Kemudian, switch bekerja jauh lebih terarah, efisien, sekaligus langsung kepada alamat tujuan. Hal ini berlaku baik dalam upaya pertukaran data, pemrosesan, hingga pengiriman. Kemudian ada metode penelitian. Jadi dalam metode penelitiannya itu ada alat bahan dan langkah-langkah. Nah, alat dan bahannya itu yang pertama ada Cisco Packet Tracer, yang kedua ada PC atau laptop. Kemudian langkah-langkahnya, pertama rangkai terlebih dahulu switch, PC atau laptop yang ada di Cisco Packet Tracer dengan membentuk topologi tree. Yang kedua, konfigurasikan IP yang ada di PC agar di PC dan switch agar terhubung satu sama lain. Kemudian lalu pasang ikon message yang ada di atas kiri ke salah satu PC atau laptop dan arahkan ke PC yang ada di switch di sisi lain. Terus atur filter menjadi ICMP, kemudian terakhir itu klik play dan lihatlah hasil simulasinya. Oke, selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Reza Manazil. Oke, next sekarang ini adalah analisis dan pembahasan. Oke, mungkin bisa pindah. Oke, jadi di simulasi ini kita tuh tadi kan sudah dijelaskan ya, kita bakal menggunakan topologi tree dan ini adalah rangkaiannya gitu. Oke, mungkin bisa next. Nah, jadi sebelum kita melakukan simulasi, kita tuh harus ngerangkai dulu, ngerangkai si topologinya gitu menjadi topologi tree kayak yang tadi. Nah, di sini di simulasinya juga kita tuh hanya menggunakan 2 buah switch dan 4 buah end device dan end device-nya ini tuh berupa PC. Oke. Nah, di simulasi ini tuh kita tuh mencoba bagaimana sih caranya menyampaikan pesan dari satu PC ke PC yang lain gitu dengan untuk mengirim pesan itu kita tuh harus memberi alamat dulu alamat si masing-masing PC atau IP address gitu dengan cara ya tadi mengkonfigurasi IP address-nya. Nah, untuk IP address-nya itu kita tuh harus satu network. Nah, IP address yang kita gunakan itu adalah 192.168.10.x yang masih X ini tuh urutan dari si PC. Misalkan untuk PC 0 IP address-nya adalah 192.168.10.1 gitu. Terus kalau PC kedua berarti 192.168.10.2. Kalau 3 berarti 192.168.10.3. Kalau 4 berarti 192.168.10.4 gitu. Next. Nah, di sini kalau kita udah melakukan konfigurasi IP address di tiap-tiap PC, kita tuh harus lakukan ping terlebih dahulu. Nah, dan di sini ini gambar dari kita melakukan ping terhadap IP address untuk yang PC 0 dengan IP address-nya itu 192.168.10.1. Oke, bisa next. Nah,
setelah kita mengkonfigurasi IP address ke tiap-tiap PC tadi, kita lakukan cek koneksi yang mana semua device itu harus dapat melakukan ping gitu. Kayak gambar tadi di sebelah gitu. Kalau gambarnya udah udah tampilnya seperti itu, maka itu menunjukkan bahwa si PC itu sudah dapat melakukan ping gitu. Nah, yang pertama kita ke tahap-tahapan mengirim pesan dari PC 1 ke PC yang lain gitu. Nah, di sini kita tuh ingin mengirimkan pesan dari si PC 0 ke PC yang 3 gitu. Nah, ini di gambar ini tuh merupakan gambar dari tahapan pertama gitu. Next. Kakak jangan di kamar sini dong, aku mau tidur. Nah, jadi di tahap pertama ini atau di tahap awal ini si pesannya itu masih di PC 0 dan yang oscillator yang terjadi itu ada di 3 yang mana digambar gitu ya tadi bahwa dilihatkan di oscillator itu dia memberitahu bahwa source atau sumber IP address-nya itu adalah 192.168.10.1 yang mana itu tuh merupakan IP address dari si PC 0 dengan destination IP address atau tujuan IP address-nya adalah 192.168.10.4 yang mana itu tuh merupakan IP address untuk si PC 3 gitu. Nah, di sini itu ada pesannya yaitu dengan pesan ICMP terus type-nya adalah type 8. Next. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya outbound PDU details gitu. Untuk yang tahap pertama. Nah, di sini untuk outbound untuk outbound PDU-nya itu diperlihatkan di gambar bahwa ada tuh yang namanya SRC IP yang mana itu tuh ya source IP address gitu atau sumber IP address yang mana di sini dikasih tahu source IP address-nya adalah tadi ya 192.168.10.1. Terus di bawahnya itu ada DST IP yang mana itu tuh artinya destination IP address gitu yang mana dia di sini tuh di outbound PDU-nya ngasih tahu kalau destination IP address-nya adalah 192.168.10.4 gitu. Nah, selanjutnya ini ke tahap kedua yang mana si pesan itu masih ada di PC 0. Oke, mungkin bisa next dulu. Nah, tadi itu merupakan tahapan kedua gitu. Di mana di situ terjadinya layernya ke layer kedua sama ke satu. Yang mana di layer kedua itu terjadi ARP, yang mana ARP itu adalah Address Resolution Protocol, yang artinya dia tuh memberi tahu MAC address. Dan di layer 2 ini source MAC address atau sumber MAC address-nya itu adalah 005.5E7C 16E2. Sedangkan di situ juga dikasih tahu ada destination MAC address yang mana destination MAC address itu destination MAC address-nya adalah 0001 C7A3 6E A4 gitu. Nah, setelah itu pesan akan dikirim ke layer 1 yang mana layer 1 ini dia akan mengirimkan lewat portnya adalah Fast Ethernet 0 gitu. Nah, ini selanjutnya adalah outbound PDU untuk yang tahap kedua, yang mana di sini ada perbedaan sedikit, yang mana kalau dari tahap yang awal gitu ada perbedaan dikit, yang mana bedanya itu kalau yang di sekarang itu dia di sini ada diperlihatkan MAC address source atau source MAC address sama destination MAC address-nya gitu. Nah, selanjutnya ini tuh tahap ke 1, 2, 3 berarti udah pindah si pesan yang ini dia udah pindah dari PC 0 ke switch 1 gitu. Coba next dulu. Nah, selanjutnya ini adalah tahap ketiga yang mana pesan udah pindah dari PC 0 ke switch gitu, ke switch 1. Yang mana di sini itu ada in layer sama out layer. Nah, untuk yang in layer itu terjadi di layer 1 dan 2.
Yang mana di layer 1 itu di sana bahwa Fast Ethernet 0 strip 1 itu tuh menerima pesan yang dikirim dari port Fast Ethernet 0 gitu, yang mana itu tuh punya PC dari si PC 0 gitu. Terus untuk layer 2 itu terjadi bahwa pesan dari short MAC address itu ditemukan di table MAC switch gitu. Terus selanjutnya untuk yang outlier itu sama, dia juga terjadi di layer kedua dan 1 gitu. Nah, untuk layer 2 dia itu hanya mengirimkan pesan ke port 1 gitu, dan ke port gitu, maksud ke port atau di layer 1. Nah, di layer 1 dia itu mengeluarkan pesan dari portnya, yaitu Fast Ethernet 0 strip 3 gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk di tahap 3 ini dia ada dua, ada inbound sama outbound PDU gitu. Untuk inbound dan outbound-nya itu tidak ada yang nggak ada yang beda, sama seperti tahap yang sebelumnya gitu. Nggak ada tambahan, cuman nambahin si inbound-nya aja. Nah, selanjutnya ke tahap keempat berarti. Nah, yang mana di tahap keempat ini si pesan udah pindah nih dari switch 1 ke switch 2 gitu. Next. Nah, untuk tahap selanjutnya si pesan itu kan udah pindah ke switch 2 gitu ya. Yang mana di sini ya sama, terjadi hal yang sama yang ada di switch 1 gitu. Sama aja. Nah, oke, untuk selanjutnya ini ada inbound sama PDU-nya juga. Tapi isi dari inbound sama outbound PDU-nya itu sama-sama aja kayak yang sebelumnya, yang tadi di tahap sebelumnya gitu. Oke, nah ini merupakan gambar dari tahapan yang selanjutnya berarti. Mungkin sok bisa dilanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan. Untuk di tahap ini, pesan yang sudah ada di PC 3 berpindah dari switch 2 ke PC 3, yang mana untuk in layers-nya terjadi di layer 1, 2, dan 3. Untuk di layer 1, dia menerima pesan dari port sebelumnya, itu port punya switch 3. Untuk layer 2, di sana terjadi ternyata MAC address destination dengan MAC penerima ternyata sama. Dan untuk layer 3 di sana terjadi bahwa IP address tujuan atau destination sama dengan IP address device PC 3. Dan pesannya adalah ICMP message dengan tipe 8. Untuk yang outliers-nya sama terjadi di layer 3, 2, dan 1. Untuk layer 3 di sana IP address destination-nya jadi 192.168.110.1. Dan source IP address-nya 192.168.10.4. Untuk di layer 2 terjadi MAC address source-nya jadi 001 C7A3 6EA4 dan MAC address destination-nya jadi 005 5E7C 16E2. Dan untuk layer 1 dia mengirim atau mengeluarkan pesan dari portnya. Nah, untuk inbound PDU-nya masih sama seperti sebelumnya, tapi untuk outbound PDU ada perbedaan dari data sebelumnya, yaitu beda di source MAC address dan destination, dan juga IP address source destination-nya. Di outbound PDU yang tahap ini bertukar. Nah, selanjutnya ini ada konfigurasi dari tahap selanjutnya juga. Jadi, di tahap ini dibalik lagi ke switch 2, dan di sini untuk in layer-nya terjadi di layer 1 dan 2. Sama halnya out layer-nya. Untuk layer 1 di in layer di menerima frame, dan untuk di layer 2-nya MAC address source ditemukan di MAC address table switch. Untuk yang out layer-nya di layer 2, dia mengirimkan frame ke port di layer 1, dan layer 1 mengirimkan keluar port. Nah, untuk inbound PDU dan outbound PDU-nya tidak ada yang berbeda. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jihan. Oke, kita lanjut.
ini gambar dari in-layer sama out-layer-nya. Terus untuk tahap selanjutnya di switch 1, dan untuk in-layer dan out-layer-nya terjadi di layer 1 dan 2. Dan hal apa yang terjadi di sana itu sama seperti pada tahap sebelumnya. Terus ini gambar untuk outbound dan inbound PDU-nya itu juga sama seperti tahap sebelumnya. Dan bisa dilanjut lagi. Dan untuk tahap terakhir di PC0 yang mana di sini hanya ada in layer saja dan terjadi di layer 3, 2, dan 1. Untuk layer 3 di sana terjadi pencocokan bahwa IP address destination dan IP address yang menerima itu sama. Dan di sini ICMP menerima pesan echo replay yang memberitahu bahwa pesan yang disampaikan sudah terkirim atau diterima oleh tujuan. Dan untuk layer yang 2 terjadi pencocokan juga. Pencocokan MAC address destination dengan MAC address yang menerima. Dan untuk layer 1, dia menerima frame dari port sebelumnya. Dan proses simulasi konfigurasi mengirim pesan dari PC 0 ke PC 3 sudah selesai. Nah, analisis udah kelar, kita lanjut ke kesimpulan, di mana kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari hasil simulasi dan konfigurasi yang telah kita lakukan, Switch membangun tabel alamat MAC dengan mempelajari alamat MAC pada setiap perangkat yang terhubung di setiap portnya. Setelah topologi sudah dapat tersusun dan menyala, langkah berikutnya yaitu melakukan konfigurasi jaringan komputer dengan konfigurasi IP address yang sesuai terhadap perangkat-perangkat komputer dan konfigurasi routing. Dan langkah terakhir yaitu melakukan pengujian yang dilakukan dari satu PC ke PC lainnya dengan melakukan ping, kemudian diberikan IP address masing-masing. Hal yang didapat setelah menjalankan topologi tersebut, kalau udah di-on-in topologinya, pesan dari suatu PC ke PC yang lainnya itu dapat tersampaikan melalui perantara si switch dengan IP address dan gateway yang berbeda yang dapat tersambung. Nah, kesimpulan udah, kita lanjut ke saran, yaitu penelitian selanjutnya diharap dapat membuat topologi yang lebih spesifik dengan tujuan yang lebih spesifik juga, dan membuat inovasi dengan memanfaatkan Cisco paket tracer sehingga lebih bermanfaat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan kata juga kami mohon maaf. Terima kasih.